Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel saya, Dapurin. Kali ini saya akan share ke teman-teman cara membuat kue talam pandan. Nah teman-teman, pertama sekali kita akan membuat lapisan yang berwarna hijaunya ya teman-teman. Di sini saya gunakan 75 gram tepung beras, 65 gram gula pasir, 50 ml endapan pandan, 350 ml santan dengan kekentalan sedang, 50 gram tepung tapioka, serta setengah sendok teh garam. Nah teman-teman, langsung kita ke tahap selanjutnya ya. Selanjutnya kita akan mencampurkan semua bahan-bahan ini ya teman-teman. Kita campurkan, kita aduk merata menggunakan balon whisk aja. Jadi kita tidak menggunakan mixer sama sekali. Kita tinggal aduk-aduk aja. Ini untuk lapisan yang berwarna hijau dulu ya teman-teman. Kita masukkan endapan pandannya. Jadi jus pandannya ini sudah saya buat sekitar 3 hari lalu ya teman-teman, untuk saya gunakan di hari ke-4-nya. Lalu kita masukkan santan sedikit demi sedikit. Jadi santannya juga sudah saya rebus terlebih dahulu agar nanti kue talamnya tidak mudah basi atau lebih awet tahan lama. Nah teman-teman, saya aduk adonan berwarna hijaunya terlebih dahulu ya. Nah teman-teman, setelah kita campur dan diaduk merata, hasilnya seperti ini. Lalu kita akan saring agar teksturnya jadi lebih lembut nanti ketika kita masak ya teman-teman. Kita saring. Agar adonannya benar-benar halus. Nah, setelah kita saring, kita sisihkan teman-teman. Oke teman-teman, saya saring dulu ya. Nah teman-teman, selanjutnya untuk lapisan coklatnya terdiri dari 150 gram gula merah, kemudian ada 50 gram tepung tapioka, 400 ml santan dengan kekentalan sedang, setengah sendok teh garam, 20 gram gula pasir, serta 75 gram tepung beras. Nah teman-teman, langsung saja kita ke tahap selanjutnya ya. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan rebus santannya bersama dengan gula merahnya ya teman-teman. Jadi gula merahnya ini kita larutkan beserta dengan santan serta gula pasirnya sekalian teman-teman. Oke teman-teman, kita tunggu sampai gula merahnya larut atau tercampur rata dengan santannya ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah gula merahnya dilarutkan, hasilnya seperti ini, menjadi 500 ml santan plus gula merah teman-teman. Nah selanjutnya kita akan campur semua bahan seperti proses pembuatan lapisan hijau tadi teman-teman. Pertama sekali kita campurkan tepung beras, tepung tapioka, serta garam, dan kita campurkan gula merahnya sedikit demi sedikit. Kita aduk sampai semuanya merata. Nah teman-teman, saya aduk merata semuanya dulu ya. Nah teman-teman, setelah diaduk merata seperti ini, lalu kita saring agar adonannya jadi lebih halus teman-teman. Oke teman-teman, kita saring ke wadah yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Nah seperti ini, tersaring kotoran-kotorannya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan kukus adonannya ya. Nah teman-teman, di sini saya menggunakan loyang persegi yang sama sisi dengan dimensi 18 x 18 cm yang akan kita oleskan minyak terlebih dahulu teman-teman, sebelum kita masukkan adonan atau sebelum kita kukus adonannya. Kita oleskan minyak sayurnya secara merata ke semua sisi, lalu
Setelah semuanya dioleskan, langsung kita kukus ya teman-teman, lapis demi lapis. Oke teman-teman, saya oleskan loyangnya dulu ya. Nah teman-teman, setelah pancinya mendidih seperti ini, lalu kita masukkan loyangnya. Dan pertama sekali kita akan masukkan adonan yang lapis hijau atau yang berwarna hijau ya teman-teman. Jadi masing-masing warna itu kita tuang 2 kali atau 2 lapis masing-masing warna. Jadi total nanti 4 lapis. Kita tuang separuh dari warna hijaunya sampai adonan yang mengendap di dasar baskongnya itu merata. Oke, kita masukkan setengah bagian dulu. Nah, setelah kita masukkan setengah bagian dari yang warna hijaunya, kita tutup menggunakan kain, lalu ditutup menggunakan tutup pancinya. Kita kukus selama 10 menit teman-teman. Lalu nanti masukkan lagi adonan lapis kedua yang warna hijaunya, baru nanti lapis yang coklat. Begitu juga lapis coklat juga kita bagi 2 untuk menuang di loyangnya teman-teman. Oke teman-teman, kita tunggu selama 10 menit untuk lapisan hijau yang pertamanya ya. Nah teman-teman, setelah 10 menit kemudian kita masukkan untuk lapisan hijau yang sisanya teman-teman. Kita buka. Kemudian setelah set seperti itu, kita masukkan untuk lapisan hijau yang kedua. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau ada lendungan seperti ini teman-teman letusin aja. Ini mungkin tadi karena apinya sangat panas, jadi dia melendung teman-teman tengahnya. Kita letusin aja. Nah, setelah saya letusin dia jadi kempes teman-teman. Oke teman-teman, kemudian kita tutup kembali. Sisa-sisa ada. Kita tutup kembali, jangan lupa kita tutup kembali menggunakan kain dulu agar uap airnya tidak masuk ke dalam adonannya. Kemudian kita kukus lagi selama 10 menit lagi teman-teman. Jadi ini untuk lapisan hijau yang terakhir, kita kukus 10 menit lagi. Oke teman-teman, kita tunggu sampai 10 menit ke depan lagi ya. Nah teman-teman, sudah 10 menit untuk lapisan hijau yang terakhir. Selanjutnya kita akan buka. Kita masukkan untuk lapisan yang coklatnya ya teman-teman, atau lapisan gula merahnya. Nah, seperti ini. Jadi lapisan untuk gula merah, lapisan coklat atau lapisan gula merahnya ini kita bagi 2 juga teman-teman untuk dimasukkan ke dalam loyangnya itu kita bagi 2 juga. Nah, oke teman-teman. Seperti biasa kalau ada lendungan seperti ini kita tusuk aja teman-teman. Nah. Oke. Lalu kita lapis kembali. Kita kukus selama 10 menit pertama untuk lapisan coklatnya. Oke teman-teman, kita kukus kembali sampai 10 menit ya. Nanti setelah 10 menit kita masukkan lapisan yang terakhir untuk yang warna coklat atau untuk adonan yang gula merahnya. Nah teman-teman, setelah 10 menit untuk adonan untuk lapisan coklatnya, selanjutnya kita akan masukkan lapisan yang terakhir. Kita akan masukkan lapisan coklat yang terakhir. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah itu kita kukus kembali selama 20 menit ya teman-teman. Kita tutup kembali. Nah, kita kukus 20 menit sampai matang. Kita tutup 20 menit terakhir. Oke teman-teman, kita tunggu sampai 20 menit kemudian ya.
Nah teman-teman, setelah matang hasilnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau kue talamnya lebih tinggi atau full setinggi loyangnya, teman-teman gunakan loyang yang lebih kecil dari ukuran loyang ini ya. Ini tadi saya gunakan kan yang ukuran 18 kali 18 cm untuk dimensinya. Nah kemudian kita akan sisir dulu pinggir-pinggiran loyangnya teman-teman. Pinggir-pinggiran kuenya maksud saya. Kita sisir karena tadi sudah diolesi minyak, jadinya tidak lengket teman-teman. Kita sisir ke semua sisi. Nah, dia sudah meregang. Kemudian saya kasih plastik dulu untuk permukaannya karena mau saya balik. Nah, ups. Kemudian kita akan balik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ups. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita balik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini hasilnya. Seperti ini hasilnya teman-teman. Oh lala, cantik sekali bukan teman-teman? Sempurna sekali. Dan aroma pandannya itu sangat wangi teman-teman, karena kita menggunakan jus pandan yang asli. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan potong. Kita akan potong kue talamnya. Saya ratakan dulu. Oh ya, kalau teman-teman ingin memastikan bahwa talamnya sudah matang sempurna atau belum, teman-teman lakukan tes tusuk di adonannya. Jadi kalau misalnya ada adonan yang masih menempel di tusuk sate ini, berarti adonannya masih mentah. Tapi kalau sudah tidak ada adonan yang menempel di tusuk sate ini, artinya kue talamnya sudah matang. Jadi 20-25 menit itu waktu yang tepat untuk proses pengukusannya teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan potong. Teman-teman bisa menggunakan pisau yang sudah dibungkus plastik, atau teman-teman bisa gunakan sendok plastik seperti ini. Oke teman-teman, kita potong seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau masih agak panas memang agak lengket ya teman-teman. Tapi kalau misalnya sudah dingin sempurna, dia tidak akan lengket sama sekali. Oke teman-teman, kita belah lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Ups, panas. Kita belah lagi. Jadi untuk ukurannya optional, terserah teman-teman mau sebesar apa. Nah, kita potong lagi. Nah, atau teman-teman untuk memotongnya bisa gunakan pisau yang sudah dibungkus plastik seperti ini. Jadi dia tidak akan lengket sama sekali teman-teman kalau teman-teman gunakan pisau yang sudah dibungkus plastik. Nah, seperti ini teman-teman. Karena masih agak panas jadi agak sedikit lengket. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini. Cantik sekali teman-teman. Seperti ini hasilnya. Nah, cantik sekali teman-teman.
Nah teman-teman, kue talam pandannya sudah matang. Hasilnya seperti ini. Oh lala, cantik sekali bukan teman-teman? Sempurna sekali, cantik sekali bukan? Nah, jadi ketika teman-teman hendak memotong kue talam ini, teman-teman pastikan kue talamnya itu sudah sangat dingin ya, karena kalau tidak karena kalau pada posisi masih panas teman-teman potong, itu akan belepetan atau potongannya itu tidak rapi teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan, jadi teman-teman juga bisa gunakan loyang yang lebih kecil dari loyang yang dimensi 18 x 18 cm kalau mau kue talamnya itu lebih tinggi teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan loyang yang 18 cm itu juga tidak masalah, karena menurut saya ini juga sudah pas ukurannya teman-teman. Maksudnya tingginya itu udah sedang, nggak ketinggian banget, nggak kependekan banget. Oke teman-teman, kemudian kita akan lihat seperti apa tekstur di dalamnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini teman-teman. Oh, cantik sekali teman-teman, aroma pandannya wangi banget. Cantik sekali. Saya coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenyalnya pas, manisnya juga pas teman-teman. Kemudian satu lagi tips dari saya, ketika teman-teman ingin kue talam teman-teman itu lebih awet tahan lama, teman-teman pastikan santan yang teman-teman gunakan itu teman-teman rebus terlebih dahulu. Tujuannya agar kue talamnya itu tidak mudah basi, karena kan kue ini berbahan dasar santan yang sangat rentan basi ya teman-teman. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini. Semoga video saya kali ini bermanfaat untuk teman-teman, bisa menginspirasi teman-teman, bisa sebagai ide jualan teman-teman juga, atau hanya sekedar cemilan di rumah. Nah, bagi teman-teman yang sudah subscribe YouTube channel Dapurian, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi penonton setia YouTube channel Dapurian, saya ucapkan juga banyak terima kasih. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share YouTube channel Dapurian, agar bisa memiliki lebih banyak manfaat untuk banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.